Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Allah. Apa kabar Anda? Saya berharap kasih karunia Tuhan dan juga sukacita yang melimpah senantiasa melingkupi Anda. Saya Magdalena Pinky Beran, senang sekali bisa bertemu Anda kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini saya berbahagia sekali dan pastinya Anda semua kita bisa dipertemukan kembali dengan Romo Jimmy Hendrik R. Nomad OFM. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, kabar saya luar biasa baik dan saya berharap juga Pinky dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bahagia punya Tuhan karena Dia berkati hidup kita. Puji Tuhan, amin. Terima kasih sekali untuk kesediaannya hadir di sini Romo Jimmy. Sama-sama. Dan kami tidak sabar mau mendengarkan permenungan kita hari ini dari bacaan yang sudah disiapkan dengan luar biasa ini ya. Baik, kalau gitu kita bisa mulai ya Romo. Ya. Dan kita awali perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berjalan bersama dengan kami, merahmati hari-hari hidup kami dengan berkat berlimpah. Engkau menghendaki agar kami bahagia dalam menjalani kehidupan kami. Dan untuk itu, Engkau juga selalu memberikan kekuatan kepada kami. Pada kesempatan ini Engkau beri kami waktu untuk boleh merenungkan firman-Mu. Maka buka hati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami renungkan bersama ini dapat kami hayati, dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Kejadian. Sarai istri Abram tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampirilah hambaku itu, mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai istri Abram menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian, malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar.
ia akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kini kita bersiap untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita memasuki permenungan kita di sesi yang pertama. Romo Jimmy, dari bacaan hari ini bacaan yang sepertinya semua umat beriman pasti kenal, ya pasti familiar gitu. Tapi lebih daripada itu, apa sebenarnya yang bisa kita renungkan dari bacaan ini, Romo? Baik, menarik Pak Pinky dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Menyebut Abraham, semua orang tahu. Menyebut Sarah dan juga Hagar, pasti semua orang, apalagi orang Kristen, tahu dengan baik kisahnya. Nah, perikop hari ini menarik karena ada persoalan di tengah, di dalam kehidupan keluarga Abraham, Sarai, dan termasuk hamba mereka, Hagar itu. Tapi mari kita coba tempatkan latarnya, bahwa sebetulnya perikop ini kita
bisa renungkan dalam konsep, dalam konteks perjanjian Allah yang luar biasa kepada Abraham. Kalau menyebut perjanjian Allah atau Yahweh, Tuhan kepada Abraham, jelas. Salah satunya adalah dia akan memperoleh keturunan dalam jumlah yang banyak. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dalam kitab Kejadian bab 12, bab 13, bab 15 kita temukan itu. Nah, janji itu menarik bahwa ada persoalan yang dialami oleh Abraham bersama dengan istrinya Sarah. Dia mandul, istrinya mandul, tidak melahirkan. Dan jika ditempatkan dalam konteks budaya ketika itu, seorang ibu, seorang istri yang tidak melahirkan atau mandul, itu kerap kali dikatakan dia termasuk orang yang tidak terberkati. Dan tekanan budaya ini cukup besar. Tentu juga ikut mempengaruhi kehidupan keluarga ini. Maka juga masih dalam konteks budaya, latar belakang, ada ruang atau kesempatan bagi Sarah untuk kemudian menawarkan hambanya yang perempuan dari Mesir, yaitu Hagar itu, kepada Abraham. Jadi supaya dalam konteks budaya saat itu dalam juga konteks budaya, hal yang wajar. hal yang wajar. Nah, ketika kemudian ada anak, maka anak itu secara hukum itu akan dicatat sebagai anak dari. Jadi dia masih bagian dari misalnya Sarah dan Abraham, dia akan tercatat sebagai anak Sarah dan Abraham. Karena hukum ketika itu dalam konteks bangsa Israel. Nah, yang terjadi justru ketika kemudian Hagar dalam kisah tadi, selain tekanan budaya, sudah ada ruang untuk itu. Yang terjadi sebetulnya kalau kita lihat dalam bacaan ini adalah ketidaksabaran. Jadi alasan dia mengizinkan itu lebih kepada ketidaksabaran. Ketidaksabaran akan pemenuhan, penggenapan janji Tuhan kepada mereka. Baik Abraham maupun Sarah jatuh pada hal ini. Ketidaksabaran untuk menunggu penggenapan janji Tuhan itu. Dan akibatnya adalah Hagar kemudian mulai ketika merasa bahwa dia menjadi bagian itu, apalagi sudah mengandung, dia malah menindas Sarah. Situasi ini yang mendatangkan konflik besar, sehingga Sarah dalam tanda kutip menuntut Abraham, gara-gara ini menjadi tanggung jawabmu. Maka dia kemudian mengusir Hagar meninggalkan rumah mereka. Nah, ini sebuah perjalanan iman yang kalau kita refleksikan itu sungguh-sungguh bisa mendalam atau bisa kemudian menjadi cerminan bagi kita sebagai umat beriman saat ini. Tapi saya mau mengatakan latar belakangnya seperti itu. Tidak bisa dilepaskan dari janji Tuhan kepada Abraham soal keturunan yang akan banyak itu. Hanya berhadapan dengan keterbatasan manusiawi, ketidaksabaran mereka, saya mau membahasakan begini. Sarah dan Abraham itu dalam tanda kutip mau membantu pekerjaan Tuhan, janji Tuhan itu. Nah, yang kemudian berakibat fatal, mendatangkan kehancuran atau konflik yang besar di dalam kehidupan mereka. Sarah merasa bahwa tidak dihargai, diinjak-injak harga dirinya dan lain sebagainya. Begitu. Iya. Jadi terpikirkan hal-hal apa saja yang saya sudah tidak sabar selama ini, yang buru-buru karena ingin merasakan hasil, atau justru seolah-olah berbuat baik demi nama Tuhan, tapi tidak bertanya kepada Tuhan gitu ya. Tidak bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan, dan efeknya jadi berarti masalah-masalah yang ada selama ini dari langkah-langkah yang kita ambil tanpa bertanya kepada Tuhan ya. Ini menarik. Mbak Pinky katakan bahwa kerap kali kan kita kemudian tidak ada kerendahan hati untuk berdiam diri dan bertanya. Sikap kepasrahan total untuk bertanya berarti kita mau menemukan jawaban. Nah,
kerap kali ya dalam kehidupan kan sudah jelas seperti itu, ketidaksabaran terhadap apa yang menjadi pengharapan kita, lalu kita salah mengambil langkah. Contoh yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham itu menjadi permenungan yang mendalam buat kita. Nah, akibatnya jelas, tetapi menarik ya kalau kita melihat lebih jauh kan, meskipun Hagar itu salah keluar dari rumah di padang gurun, dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan mendapat berkat. Itu berkat. juga menjadi pertanyaan, Romo. Gitu ya? Tuhan tuh luar biasa sekali ya, padahal dia lari ya kan. Itu jadi kenapa ya, Romo? Berdosa, lari, tetapi Tuhan tetap mencintai Hagar. Tuhan bahkan kemudian mengatakan kamu harus kembali. Kembali kepada Sarah yang adalah bosmu dalam tanda kutip bahasa manusiawi. Apapun perlakuanmu kamu harus terima. Dan anakmu ini Ismail, itu jelas ya arti Ismail itu kan Allah mendengar dalam bacaan tadi. Allah mendengarkan bukan doa yang disampaikan oleh Hagar, tapi mau mengatakan bahwa Allah mendengar, melihat pergulatan, penindasan yang dialami oleh Hagar sendiri. Dan akhirnya dia kembali. Dan janji itu kan jelas, berkat kepada Hagar juga jelas. Meskipun ada catatan lain yang dikatakan bahwa Ismail itu nanti akan bertumbuh seperti keledai liar. Dia akan melawan orang-orang bahkan bangsanya sendiri. Tapi lebih dari itu, Pinky, saya mau mengatakan bahwa Tuhan luar biasa. Dia tidak melihat sejauh mana kita sebagai orang yang berdosa jatuh. Dia akan teguhkan kita, bahkan kemudian mengajak kita untuk jalan kembali. Perjalanan iman dari Hagar mungkin bisa kita renungkan, refleksikan atau pahami seperti itu. Tetap ada berkat dan mau mengatakan belas kasih Tuhan itu melampaui keterbatasan manusia. Wah, melegakan sekali Romo mendengar permenungan itu. Berarti ya kita lari dari Tuhan pun Tuhan tetap sayang sama kita. Persis. Dan satu lagi bahwa ternyata di balik hal yang tidak menyenangkan yang kita alami pun sebenarnya ada berkat Tuhan, ada janji Tuhan di balik itu semua ya. Tuhan tidak, ya saya percaya bahwa Pinky, sahabat Oase Rohani Katolik, dan apalagi kita sebagai orang beriman Kristiani, kita punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus-menerus tenggelam, terpuruk di dalam kehancuran. Meskipun bahwa kerap kali kita sebagai manusia yang mendatangkan kebinasaan, kehancuran oleh karena tindakan, keputusan kita yang salah, atau keengganan kita untuk mendengarkan bisikan Dia, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Saya tidak sabar untuk itu. Hal-hal yang kita temukan dalam diri Sarah, Abraham, dan Hagar ini, itu kemudian menjadi cerminan buat kita untuk kemudian kita bisa berefleksi lebih jauh. Ini menarik ya, padahal mendengar bacaan ini sudah beberapa kali, bahkan mungkin sering, tapi ternyata tetap ada hal-hal yang bisa kita refleksikan lebih jauh ya. Berkaca pada kehidupan kita masing-masing, tadi ada ketidaksabaran, ada tidak bertanya pada Tuhan gitu. Dalam memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Nah, kemudian ada sikap Abraham di sini terhadap konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya. Romo, dia seolah-olah kalau kita lihat seperti diam aja. Iya, apakah itu sebuah tindakan yang sebenarnya baik supaya tidak ada konflik, atau bagaimana kita harus memandang sikap itu ya, Romo? Persis. Dia tentu tahu dengan baik apa yang terjadi. Pertama, apa yang dilakukan oleh Hagar, budak mereka yang kemudian diberikan oleh istrinya. Jadi tindakan dengan menginjak-injak atau tidak lagi menghargai Sarah istrinya. Nah, maka protes yang disampaikan oleh Sarah kepadanya itu luar biasa. Dan itu sebetulnya kemudian menghentak dia, membangunkan dia. Tidak lalu berarti dia membiarkan persoalan itu terus kemudian terjadi.
sehingga membawa semakin keluarga mereka semakin dibawa kepada kehancuran. Tapi sikap diam dalam arti mungkin itu menjadi ruang refleksi dalam diri Abraham atas tindakan keliru yang sudah dia lakukan. Maka ketika kembali, dia juga tetap menerima kembali Hagar. Ismail tetap menjadi anaknya meskipun bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi sikap diam, refleksi atau kesadaran dalam diri Abraham sendiri. Ya, kalau kita lihat bacaan kisah selanjutnya akan menjadi menarik di sana dari Kejadian bab 16 dan seterusnya itu. Jadi ruang refleksi diri di situ. Kalau kita refleksikan lebih jauh sikap yang ditunjukkan kepada kita oleh Abraham. Begitu. Jadi nyata ini bukan sekedar cerita ya, tapi refleksi yang sangat dalam ternyata terhadap hal-hal yang kita alami sehari-hari. Wah, luar biasa Romo. Tentunya ada banyak sekali pertanyaan untuk bertanya bagaimana bisa menjadi orang yang sabar, bagaimana untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi tentu saja kita akan bahas di sesi yang kedua. Karena sesi yang pertama tidak terasa sudah harus berakhir. Terima kasih Romo dan sahabat Asa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi kita yang pertama, tapi tentu saja kami akan kembali lagi di sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Jimmy Hendrik Ernomat OFM, dan bersama saya Magdalena Pinky Baran. Dan tadi di sesi yang pertama indah sekali dari kisah Abram, Sarai, dan Hagar. Ada begitu banyak permenungan yang bisa kita refleksikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana terkadang kita menjadi tidak sabar untuk memenuhi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kok nggak datang-datang nih janjinya? Kemudian kita mengambil langkah-langkah yang kita pikir mungkin akan membantu Tuhan untuk memenuhi rancangannya gitu ya di dunia ini, terhadap dunia ini atau terhadap dunia kita gitu. Tapi ternyata kalau tidak bertanya kepada sang pemilik rancangan ternyata membawa kita kepada berbagai kesusahan. Nah, kita ingin lanjutkan permenungan ini bersama Romo Jimmy. Maka Romo Jimmy, menarik sekali atas permenungan kita yang tadi sudah kita dengarkan di sesi yang pertama. Bagaimana selanjutnya ini menjadi dikaitkan dengan bacaan Injil pada hari ini ya Romo, silakan. Ya, makasih Mbak Pinky dan sahabat Oasa Rohani Katolik yang saya kasihi. Tadi disimpulkan dengan menarik sekali pesan bacaan pertama oleh Mbak Pinky bahwa tidak hanya soal ketidaksabaran, tetapi juga kita tidak mau bertanya kepada Tuhan. Bentuk pertanyaan kita kan bisa disampaikan dalam doa. Dan menarik kalau kemudian kita melihat bacaan Injil hari ini, saya pakai konotasi yang mungkin agak sedikit berbeda. Itu tamparan yang luar biasa. Jadi dari perikop bacaan pertama kita dihantar untuk terus-menerus merefleksikan, berefleksi tentang seluruh kehidupan kita. Menarik, Yesus mengatakan bukan terutama orang yang udah dari dirinya sendiri setia. Saya setia berdoa, saya setia menjalankan ini, tapi dalam praksis hidup hariannya itu tidak terbukti. Buah dari apa yang didoakan itu kemudian juga tidak diwujudkan di dalam kehidupannya. Maka tadi jelas dia ibarat orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas landasan pasir, tidak kokoh. Bagaimana supaya kemudian terjadi berjalan dengan baik? Kepantasan kita sebagai umat Tuhan itu harus ada kesesuaian antara apa yang kita doakan dengan mewujudkan apa yang kita doakan itu dalam kehidupan ini. Maka kalau tadi kita selalu di bacaan pertama tadi
ada saat di mana kita juga harus mendengarkan Tuhan, bertanya dalam bahasa Mbak Pinky tadi, maka pertanyaan itu lalu kemudian kita sampaikan dalam doa, harus kemudian juga kita konkretkan dalam kehidupan ini. Karena yang layak disebut sebagai orang yang pantas di hadapan Allah adalah bukan terutama mereka yang hanya berseru Tuhan Tuhan doang di bibir doang, tetapi tidak ada implikasinya dalam kehidupan ini. Nah ini sekali lagi saya katakan tadi pakai konotasi ya, menjadi tamparan buat kita untuk terus berbenah diri. Harus ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya sebagai manusia kerap kali hanya omong doang lah, katakanlah seperti itu. Nah, begitu. Itu yang minimal coba kita masuk ke bacaan Injil untuk menemukan poin-poin lain yang bisa menjadi permenungan atau pegangan pedoman buat kita. Iya. Gitu. Bagaimana ya Romo caranya agar kita dapat sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? Mungkin saja kita bertanya, tapi lalu kita merasa tidak mendengar jawaban. Yeah. Kita coba berkaca dari apa yang dihidupi oleh Abraham dan Sarah. Nah ini dua bacaan yang tentu ada korelasinya. Bagaimana supaya bisa tahu bahwa betul ini menjadi atau ini yang disebut dengan kehendak Tuhan atau kehendak saya. Betul. Susah beda tipis-tipis. Betul, Romo. Bisa saja kemudian kita mengatakan ini kehendak Tuhan maka saya lakukan, ternyata salah. Nah itu bacaan pertama tadi jelas. Mendatangkan kehancuran. Yang perlu adalah bahwa kita terus menerus mendengarkan Tuhan dan memahami kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan termasuk peristiwa hidup, pengalaman hidup yang mungkin kita anggap remeh-temeh. Tuhan berbicara kepada kita melalui pengalaman-pengalaman yang kecil dan sederhana sekalipun. Maka apakah kita punya kesanggupan untuk kemudian sadar bahwa Tuhan sedang menempa hidup saya melalui pengalaman itu atau tidak? Itu yang pertama. Masih banyak cara ya, tetapi kalau menurut saya adalah bagaimana kita kemudian memiliki kekuatan iman dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui pengalaman itu tidak. Yang kedua juga tentu ada ruang lain selain doa. Kita coba terus menerus mendengarkan Dia melalui firman. Apakah ada ruang di dalam hidup kita untuk kemudian membaca firman? Sejenak kemudian ketika kita baca ini, Tuhan mau katakan apa kepada saya? Nah, contoh-contoh para kudus itu menarik untuk juga bisa kita lihat. Betul, saya Fransiskan dan Santo Fransiskus Assisi bertanya. Kalau tadi Mbak Pinky mengatakan sejenak bertanya, tentu dalam doa. Itu juga dilakukan oleh Santo Fransiskus. Ketika dia dengar, terus dia katakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, seturut kehendak-Mu, tunjukkan kepada saya. Nah, dengan begitu dia kemudian membuka ruang dirinya supaya diisi oleh Tuhan, Roh Tuhan, sehingga dengan demikian dia lalu tahu bahwa ini sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Maka kalau kita sudah bicara seperti ini, kita akan masuk kepada apa yang disebut discernment, membedakan roh mana yang benar sehingga kita tidak salah mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham, yang kemudian mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri. Begitu. Wah, terima kasih sekali Romo sudah diingatkan kembali. Berarti dari semua yang tadi sudah Romo bagikan, langkah pertama itu tentu saja membaca firman. Karena tidak ada tempat lain untuk lebih mengenal Tuhan daripada firman-Nya sendiri ya Romo. Bagaimana kita mau mengenal apa yang Dia kehendaki kalau kita tidak baca surat cintanya ya. Nah lalu yang kedua tadi menarik, Romo terima kasih sekali sudah diingatkan, bertanya kepada Tuhan apa yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga tadi ya mendengarkan dengan merefleksikan
Tuhan bicara apa dalam kehidupan kita dari hal-hal yang sederhana sehari-hari. Tidak perlu nunggu mujizat atau nunggu sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita baru kita tahu itu Tuhan bicara ya Romo. Wah, mulai sekarang berarti kita akan memaknai seluruh kejadian dalam kehidupan kita dari yang paling sederhana dan kelihatannya remeh-temeh sampai dengan yang luar biasa. Yang luar biasa itu nggak usah ditanya, pasti kita merefleksikan ya Romo. Baik Romo, dan yang pastinya tidak kalah penting dari itu semua adalah saling mendoakan agar kita dirahmati. Karena itu kami memohon doa Romo agar kami sanggup melaksanakan semua yang udah kita bicarakan dan renungkan pada kesempatan kali ini. Tanpa terasa, waktu juga sudah harus berakhir Romo. Karenanya mungkin bisa kita tutup dengan ada satu pesan mungkin dari seluruh bacaan yang kita dengarkan hari ini Romo. Saya mau mengatakan demikian. Tuhan itu Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari apa yang menjadi janjinya untuk kita. Maka belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar menantikan pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam banyak hal. Ketidaksabaran kita terhadap apa yang menjadi pengharapan kita yang mungkin juga kita sampaikan di dalam doa, itu hanya akan mendatangkan malapetaka atau kehancuran buat diri kita sendiri. Maka selain berdoa, bertanya kepada Tuhan, mendengarkan Dia, tapi juga satu hal yang pasti, mari kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang sabar di hadapan Tuhan. Mungkin juga melalui pengalaman yang pahit sekalipun, Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan kita mesti sabar untuk hal itu. Begitu. Baik, terima kasih sekali Romo untuk peneguhannya. Dan kita bisa tutup seluruh permenungan kita hari ini dengan doa penutup dan juga berkat penutup. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji, kami sembah, dan kami muliakan Engkau ya Tuhan Allah kami. Karena Engkau mengajari kami banyak hal, khususnya untuk menjadi pengikut-Mu yang baik. Bagaimana kami harus menjadi pribadi yang membuka hati dan diri untuk mendengarkan Engkau. Dan mendorong kami untuk menjadi pribadi yang setia pula melaksanakan kehendak kasih-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaksana firman-Mu yang baik di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami juga ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang sabar dalam kehidupan ini, sehingga dengan demikian juga kami semakin dimampukan untuk menjadi saksi kasih-Mu kepada sesama. Kami selalu memohonkan berkat-Mu bagi kami, karena Engkaulah Tuhan yang kami andalkan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara-saudara sekalian selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo Jimmy, terima kasih sekali lagi untuk permenungan yang luar biasa hari ini, dan semoga kita berkesempatan bertemu lagi. Amin. Sehat selalu Romo. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan kita yang luar biasa dan meneguhkan dan juga membawa damai sejahtera juga sukacita ya. Nah, terima kasih Anda sudah bersama kami, dan tentu saja kami menantikan kehadiran Anda kembali dalam Oase Rohani Katolik berikutnya. Romo Jimmy Hendrik Ernomat OFM dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.